Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa muslimin ikhwati iman rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita masih diberikan jatah umur, sehat walafiat, dan dengan nikmat iman dan Islam pula kita senantiasa giat beribadah kepadanya. Karena memang tujuan hidup kita di dunia ini semata-mata untuk beribadah kepadanya. Begitu juga alhamdulillah atas nikmat dan Islam pula dalam bulan Ramadan ini kita dapat melaksanakan ibadah saum, dan tidak terasa kita sudah setengah dalam bulan Ramadan ya. Sudah memasuki hari yang ke-15. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan juga kepada segenap umatnya yang taat dalam mengamalkan ajarannya sampai akhir zaman. Kaum muslimin wa iman rahimakumullah. Tentunya saya tidak akan bosan-bosannya mengajak, marilah kita pelihara ibadah puasa kita dengan sebaik-baiknya. Kita jaga, kita pelihara ibadah saum kita, baik dari perkara yang membatalkan puasa ataupun perkara yang membatalkan pahala puasa itu sendiri. Maka apabila kita menjaga ibadah puasa kita dengan sebaik-baiknya, la'alakum tattaqun, maka kita tergolong menjadi golongan takwa yang sebenar-benarnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah golongan orang-orang yang takwa. Golongan orang-orang yang takwa itulah yang kelak nanti akan dijadikan ahli-ahli surga. Kaum muslimin ikhwati rahimahullah. Salah satu ciri tanda-tanda orang yang benar-benar bertakwa, sebagaimana tercantum di dalam surah Al-Baqarah, di antaranya alladzina yuqimuna sholata, yaitu orang-orang yang beriman atau percaya kepada perkara yang gaib. Kita harus yakin dan percaya kalau kita benar-benar bertakwa kepada hal-hal yang gaib. Adapun perkara yang gaib itu ada terbagi tiga. Yang pertama ada yang disebut dengan makhluk gaib ya. Yang kedua ada yang disebut dengan peristiwa gaib. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan alam ketiga. Jadi kita beriman kepada perkara yang gaib itu ciri-ciri atau tanda orang yang benar-benar bertakwa. Adapun yang gaib itu terdiri dari tiga. Yang pertama ada yang disebut makhluk gaib, yang kedua ada yang disebut peristiwa gaib, dan yang ketiga ada yang disebut dengan alam gaib. Ya. Jadi kita harus yakin. Di antaranya alam gaib itu adanya alam barzakh, alam kubur. Dan juga alam gaib itu ada juga yaitu yang disebut dengan yaumul hisab. Yaitu nanti kelak di yaumul akhir kita akan ditimbang amal perbuatan kita selama di dunia. Nah itulah yang harus kita siapkan untuk menghadapi alam ini tadi. Yang pertama pemeriksaan dihisab pada waktu di alam barzakh. Tentunya pada waktu pemeriksaan di alam barzakh ini berbeda waktunya ya. Beda waktunya. Siapa yang duluan, ya itu mungkin yang duluan diperiksa ya. Kalau untuk di yaumul hisab, nah itu diperiksanya barengan ya. Setelah dibangkitkannya dari alam kubur semuanya.
Kaum muslimin ikhwati iman rahimakumullah, tentunya selama kita hidup di dunia ini hendaklah sebanyak-banyaknya mengumpulkan amal, mengumpulkan ibadah dan amal soleh kita. Nah, ibadah saum dalam bulan Ramadan ini merupakan ladang atau gudangnya pahala, gitu ya. Manfaatkanlah bulan Ramadan ini karena ini merupakan ladangnya pahala, ya. Sampai-sampai orang yang melaksanakan ibadah dan amal soleh dalam bulan Ramadan sekurang-kurangnya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat pahalanya dibandingkan dengan ibadah di bulan-bulan yang lain. Sampai-sampai Rasulullah SAW menegaskan apabila seseorang membatalkan puasa saja waktu berbuka dengan seteguh air, itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa ketika kita diberi buka puasa dengan seteguh air. Apalagi itu satu orang ya, apalagi kalau yang misalnya yang minumnya 20 orang, apalagi tadi ada bubur kacang, ada cilok tadi ya, saya lihat tuh, wah itu luar biasa. Jadi pahalanya benar-benar sangat luar biasa. Makanya manfaatkanlah bulan Ramadan ini sebagai ladang pahala untuk persiapan kita di Yaumul Hisab. Ini tergambar di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, hadisnya nomor 1994, yang isinya demikian. Yang mungkin nanti acun ya, pas jaga acun ada puding. Jadi pahalanya terus semakin dilipat gandakan. Ada sebuah hadis kaum muslimin yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sampai sejauh mana pahala ketika kita memberikan sedekah, infak atau berbuat baik pada bulan Ramadan dilipat pahalanya. Rasulullah SAW bersabda, setiap amal yang dilakukan anak Adam akan dilipat gandakan. Suatu amal kebaikan yang nilainya dilipat gandakan kurang-kurangnya 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa yang merupakan hakku dan aku akan membalasnya sesuai dengan itu. Sebab seseorang telah meninggalkan nafsu dan makanannya demi aku, maka nanti kelak ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang kedua itu adalah ketika bertemu dengan Tuhannya dia akan bahagia, dan yang kedua adalah ketika dia berbuka. Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis, bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum menurut Allah daripada harumnya bau kasturi, gitu ya, wanginya bau kasturi. Jadi kalau kita mungkin merasa bau, tapi kalau dalam pandangan Allah, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada wanginya kasturi, gitu ya. Jadi itu ditegaskan di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari nomor 1904. Jadi sekurang-kurangnya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dan jaminannya juga Allah itu bukan biasanya kalau ibadah-ibadah yang lain oleh malaikat itu yang mencatat karena seolah-olah kita itu berpuasa adalah untukku, ya, bukan untuk yang berpuasanya, maka aku sendiri, kata Allah, yang akan membalasnya. Luar biasa. Makanya manfaatkanlah ladang pahala bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, yaitu untuk menghadapi Yaumul Hisab. Yaumul Hisab yaitu Yaumul Mizan. Sebab kalau pada waktu alam barzah, ya, kita tidak akan menghadapi Yaumul Mizan, tidak akan ada timbang menimbang amal, karena yang periksa pada waktu alam barzah itu dihisab masalah keimanan, ya. Pangeran anjeun gitu ya, naon anjeun, nabi anjeun gitu ya. Jadi itu dicek mengenai masalah keimanan. Tetapi mungkin kalau kita kalau saya diapalkan di ayeunanya, ternyata tidak bisa. Di dalam surat Yasin disebutkan bahwa ternyata yang menjawab itu bukan mulut malah terkunci. Yang menjawab itu adalah kaki dan tangan. Makanya orang mau biasa nggak bohong, ya. Itu banyak kaum muslimin rahimahullah, betapa penting, betapa mulia bulan Ramadan ini. Manfaatkanlah karena ini ladang amal, ladang pahala untuk persiapan kita nanti di Yaumul Mizan, ya, di alam akhirat, supaya timbangan kita semakin berat. Kaum muslimin rahimahullah, karena ibadah puasa sunat ini dilipat gandakan pahalanya, malah disamakan dengan ibadah wajib,
maka ibadah sunat pun hendaklah kita keriur ya. Sholat tarawih ya, sholat duha, sholat-sholat yang lainnya yang mungkin tidak pernah jarang kita lakukan. Nah, bulan Ramadan ini laksanakan sunat-sunat tersebut karena pahalanya sangat besar sama dengan ibadah yang wajib. Sebagai bentuk kaum muslimin iman rahimakumullah, Rasulullah SAW memperingatkan bahwa ada 5 perkara yang bisa membatalkan, merusak pahala amal itu. Jadi kita susah payah nih ya dalam bulan Ramadan untuk mendulang pahala, untuk panen. Ternyata ada 5 perkara ini yang bisa merusak. Orang yang berpuasa pahalanya bisa gugur. Apa yang bisa merusak 5 perkara tersebut? Hadis Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya bahwa ada 5 perkara yang bisa merusak orang yang mengerjakan ibadah puasa, yaitu adalah seseorang ketika berpuasa dia berdusta. Yang kedua adalah bergibah, ngomong tentang ya. Yang ketiga mengadu domba ya, mengadu domba ya ketiga. Dan yang keempat bersumpah palsu. Dan yang terakhir yang kelima adalah memandang secara dengan syahwat. Ngali awewe keris-keris gitu. Nah, ini ya. Jadi yang kelima, jadi itu harus ditahan ya. Jadi sekali lagi 5 perkara yang bisa merusak pahala puasa. Yang pertama berdusta, yang kedua ghibah, yang ketiga mengadu domba ya, yang keempat sumpah palsu, dan yang kelima memandang dengan penuh syahwat gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang lewat dekat kita beli cantik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan ladang pahala di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita bisa mendulang pahalanya dalam bulan Ramadan. Karena kata Rasulullah, apabila tahu rahasia yang ada di balik bulan Ramadan, pasti umatku ingin bulan-bulan yang lainnya seperti bulan Ramadan. Makanya manfaatkanlah bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya selama kita hidup di dunia ini, selama hayat di kandung badan. Rumahnya demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah.